Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Melani Bu Surani. Kali ini kita akan membuat sebuah tutorial, sebuah video ya. Saya akan menjelaskan apakah penyakit stroke bisa disembuhkan dengan pijatan. Jawabannya bisa ya. Stroke terbagi 3. Ada stroke ringan, ada stroke sedang, dan ada stroke yang parah ya, yang berat. Stroke ringan terjadinya penyumbatan pada otak, itu bisa terjadi stroke ringan ya. Yang kedua, merembesnya ini pada otak yang ketiga pecahnya pembuluh darah. Kalau yang pecahnya pembuluh darah itu biasanya lumpuh total, dan masalah yang seperti ini sedikit agak susah ya. Kalau terjadi perembesan, nah ini biasanya 80% sembuh ya. Dari pasien-pasien stroke 80% sembuh. Kalau yang stroke ringan, dari kejadian yang sudah kita tangani itu boleh dibilang 95% sembuh. Ya, stroke bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita menangani stroke? Pertama, yang paling penting kita harus melakukan pijatan relaksasi full seluruh tubuh, ya, full seluruh tubuh. Pijatan untuk pijat relaksasinya silakan buka di video saya. Di situ saya sudah buatkan contohnya, ya, pijat relaksasi mulai dari punggung, pinggul, paha, kaki, kemudian pundak, kepala, tangan. Ya. Contoh kita ambil stroke pada bagian sebelah kiri ya. Apabila kena stroke-nya di sebelah kiri, ya, kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, ya, tangan lumpuh, kaki lumpuh. Jadi ini tidak bisa bergerak sama sekali, ya, kakinya tidak bisa bergerak sama sekali, dan tangannya pun tidak bisa bergerak sama sekali, lumpuh. Tetapi apabila kita tekan atau kita cubit, ya, seperti ini, kakinya lumpuh, kita cubit seperti ini, dia masih terasa, ya, masih terasa. Itu boleh dibilang 80% masih bisa disembuhkan. Kemudian yang tangan juga seperti itu, apabila dia kebas-kebas tapi dicubit pun dia masih terasa, insya Allah akan bisa disembuhkan. Caranya bagaimana? Ya itu tadi, pertama kita relaksasi pada bagian punggungnya, kemudian pinggangnya, kaki, paha, ya, betis, pundak, tangan, kemudian bagian depannya, kaki depan, paha depan, perut, ya, dada. Kalau dia ada bermasalah pada suara, ya, kalau suaranya tidak tembus, kita bisa memperbanyak pada, ya, sekalian mukanya, totok wajahnya kita totok, ya, agar sarafnya berfungsi kembali. Nah, ada trik-trik tertentu dalam menangani stroke, ya. Ada trik-trik tertentu. Setelah relaksasi kita lakukan, kita memperbanyak titik-titik pada satu, ya, di bagian bahu yang terjadinya tadi di tangan sebelah kiri, ya, tangan sebelah kiri. Yang paling penting banyak kita lakukan pemijatannya di bagian bahu sini, ya, bahu. Untuk ininya bisa dilihat di cara memijat pada bagian bahu, ya, di sini, ya, bagian sininya kita pijat di sini belakangnya juga. Kemudian di sininya juga, ya, sini. Langsung ke bagian tangan, ya, bagian tangan. Yang paling penting pada bagian tangan ini, apabila tangan ini tidak bisa bergerak sama sekali, lumpuh, ya, otomatis tangannya itu akan sedikit mengeras, ya, sedikit dingin juga bisa. Kita lancarkan betul peredaran darah pada tangan ini, kemudian kita perbanyak pada titik angonius, ya, titik ini, ya. Kita ambil pada sisi tulang, sisi tulang sebelah sini, ya, sebelah luar sini, ya, sebelah. Nah, ini tulangnya. Kita ambilnya di bagian sebelah sini, sebelah dalamnya ini bukan, tapi di arah tulang yang bagian luar sini, ya. Nah, di sininya ambil kita 1, 2, 3, 4 ke sini, ya, ada 4 titik di sini. Kemudian di sininya juga spinatornya, kemudian punaknya sampai ininya
kaliannya juga ini di bagian sininya, pergelangannya ini juga kita ini kan lancarkan peredaran darahnya. Kemudian jangan lupa setelah jari di ruas-ruas jarinya, bagian sininya juga, bagian ruas-ruas jari ini kita perbanyak ya. Terus pada bagian tangan kita perbanyak pada ruas-ruas jari, kemudian di bagian dada sebelah kiri bagian ini ya, mulai dari ini ke bawah ya, pokoknya di sininya ya. Dia mulai dari hitungan dari atas ini kita hitung 1, 2, 3, 4 ya, 5 ya, 5 ruas tulang rusuk ini ke kiri ini. Nah bagian ini ya, pectoralis mayornya ya, ini harus kita ini kan juga pectoralis mayor, pectoralis minornya juga kita pijat ya. Agar apa? Agar saraf yang mempersarafi pada bagian tangan ini diaktif kembali ya. Tidak bisa kalau tangannya lumpuh hanya tangannya saja yang dipijat, itu tidak akan bisa ya, tidak akan bisa, hasilnya pun tidak akan maksimal. Kemudian pada bagian kaki ya, pada bagian kaki sebelah kiri ya, yang lumpuh pada bagian sebelah kiri itu kita perbanyak mijatnya mulai dari pinggang jam 17. Mulai dari pinggang, silakan lihat bagaimana cara saya memijat pinggang sebelah kiri kita perbanyak, pinggul sebelah kiri kita perbanyak. Kemudian yang paling penting paha sebelah luar ya, jadi pada video cara memijat paha bagian luar. Kemudian pada paha bawah ini, paha belakang ya, ada lihat cara memijat paha belakang itu diperbanyak. Kemudian betis samping, betis belakang, pergelangan kaki sampai pada punggung kaki dan ruas-ruas jari kaki. Nah, jika itu kita lakukan berulang-ulang ya, ini satu contoh saya berikan. Sekitar 1 minggu yang lalu, 2 minggu lalu saya kedatangan pasien stroke lumpuh pada bagian sebelah kanan ya, pada bagian sebelah kanan, tangan kakinya lumpuh total, tangannya pun lumpuh, tidak bisa bersuara ya, tidak bisa ngomong, bisu ya, karena stroke itu. Satu kali pemijatan, satu kali kita pijat, suaranya keluar, kakinya bisa bergerak, sudah bisa jalan bertatih-tatih, tangannya pun sudah bisa ini mengangkat, bergerak. Nah, 2 kali pertemuan sudah bisa berjalan sendiri ya, tanpa tanpa dipegangi, sudah bisa walaupun masih tertatih-tatih ya. Nah, itu baru 2 kali pertemuan sama kita, sudah perkembangannya sudah seperti itu. Itu stroke-nya sudah terjadi 1 bulan lebih setelah dari rumah sakit ya, hasilnya juga tidak memuaskan ya, tidak bisa juga bergerak dengan baik. Akhirnya sudah coba kemana-mana ya, sudah coba sama-sama di message ya, juga sudah dicoba, belum juga menampakkan hasil. Akhirnya dibawa ke kita tangani. Alhamdulillah hasilnya sangat baik. Dalam 6 hari sudah bisa berjalan ya, sudah bisa bersuara, ngomong sudah bisa, tangan pun sudah bisa digerakkan kembali. Itu ya untuk stroke. Penanganan stroke sebelah kiri dan sebelah kanan itu sama ya, itu sama. Nah, kaki tadi sudah ya, bagian belakang. Untuk bagian depannya ya, bagian paha di dalam ya, sampai ininya ke bawah, itu harus betul-betul diperbanyak ya, Yang tak kalah pentingnya bagian perut ya, di bagian perut itu harus betul-betul diperbaiki supaya tidak terjadi konstipasi atau sulit buang air besar ya, karena sulit buang air besar nanti dia akan mempengaruhi sistem pencernaan dan zat makanan pun akan berpengaruh jadinya. Setelah itu pada bagian dada itu tadi dibilangi ya, setelah dadanya ini relaksasi kita perbanyak pada dada yang sebelah kiri. Kalau stroke sebelah kiri, kalau stroke sebelah kanan kita perbanyak pada bagian dada sebelah kanan ya. Nah,
Nah, untuk pada bagian wajah tadi ya, wajah kalau memang wajahnya larinya ke kiri gitu, ini yang mulut gini, maka kita harus totok pada bagian sebelah ini, sebelah kirinya harus kita perbanyak. Nah, perbanyak. Kemudian pada di bagian medula oblongatanya atau batang otaknya di belakang ya, pada bagian kepala belakang di sini ya, di sininya itu harus kita perbanyak agar apa? Agar oksigen yang masuk ke otak itu bisa masuk dengan normal dan darah pun bisa mengalir dengan baik. Ya, kalau terjadinya tadi adanya penyumbatan, pembengkakan pada otak, apabila peredaran darahnya lancar, insya Allah yang pembengkakan tadi akan bisa hilang kembali ya. Ya oke ya. Untuk para netizen, para ini subscriber semuanya yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share ke sosial media agar teman-teman kita agar keluarga kita, agar masyarakat Indonesia yang mengalami stroke bisa ditangani dengan cara dipijat ya, dipijat dengan cara dipijat secara mandiri ya, tanpa harus kita merepotkan orang lain juga bisa. Tapi kalau kita tidak bisa melakukan, kita bisa menggunakan orang lain. Insya Allah dengan teknik pada pijatan saya akan bisa bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian bisa menangani stroke-nya dengan mudah. Ya, itu dulu untuk video kita kali ini. Nantikan video kita selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa di subscribe.